Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan saya Ahmad Hairul Rijal Aziz, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Di sini kita akan membahas lagi tentang mata kuliah matematika. Nah, di sini juga sangat seru loh. Kita akan belajar bagaimana cara kita dalam menggunakan RPP. Teman-teman mungkin sudah tahu dan tidak asing lagi di zaman sekarang ini kita banyak menyebutnya sebagai RPP matematika. Nah, di semua mata pelajaran itu juga harus ada RPP karena seperti yang kita ketahui, RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, di sini kita akan ulas beberapa contoh. Satu contoh RPP matematika, yakni tentang materi pecahan. Baik, kita langsung saja ke deskripsi pertemuan pertama, yaitu pendahuluan. Kegiatan yang pertama itu pendahuluan, yang dimana deskripsi kegiatan itu yang pertama, guru memberikan salam dan menanyakan kabar. Contohnya, Assalamualaikum adik-adik, anak-anak. Nah, contoh seperti itu. Kemudian menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sakit? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu guru mengajak peserta didik untuk berdoa dan menunjuk salah seorang siswa untuk memimpin doa. Nah, kemudian di sini poin religius tentang ketuhanan kita. Alangkah baiknya kita berdoa dan menyuruh salah seorang dari murid kita untuk memimpinnya di depan, atau bisa dengan duduk langsung di bangkunya. Nah, kemudian yang selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik. Nah, di sini guru sebagai seorang pendidik harus mengetahui dong, mana siswanya yang malas, mana siswanya yang aktif dan rajin. Nah, kemudian yang selanjutnya sebelum beranjak ke materi, sebelumnya kita harus memberikan pertanyaan rangsangan kepada anak-anak peserta didik kita atau siswa-siswa kita dengan menunjukkan suatu gambar atau slide dalam PowerPoint. Atau jika tidak seperti itu, kita bisa gunakan benda-benda konkret lainnya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Di sini kita deskripsikan kegiatan inti 1, yaitu sintak model problem bahasa learning. Nah, di sini langkah yang pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah. Nah, kita di sini perlu mengajak peserta didik kita untuk mengamati video atau gambar ataupun buku yang kita sediakan di kelas tentang pecahan. Kemudian dalam proses itu guru menjelaskan bagaimana tentang pecahan itu sendiri, bagaimana pembagian pecahan, bagaimana jika disebut pecahan desimal dan sebagainya. Nah, kemudian yaitu peserta didik diarahkan mengemukakan pendapat atau bertanya. Di sini kita memberikan peserta didik kita waktu atau kesempatan untuk bertanya ketika ada yang dibingungkan atau yang belum diketahui oleh oleh seorang siswa, harus ditanyakan. Nah, di situ. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini kebanyakan kita tergantung dari metode belajar kita. Namun di sini kita pakai yang seperti ini, yaitu guru membagi peserta didik dalam kelompok. Nah, guru
memberikan peserta didik itu kelompok menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan pengarahan tentang permasalahan yang harus diselesaikan bersama kelompok itu. Mudah kan? Nggak ada yang sulit. Setelah itu kita ajak murid-murid kita untuk mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang pecahan itu sendiri. Guru membimbing peserta didik berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi atau yang dialami ketika sedang belajar tentang pecahan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik di sini memiliki tugas yaitu menuliskan hasil diskusi ke dalam sebuah kertas dan sebagainya, atau secara langsung untuk menjelaskannya di depan untuk mewakili teman-temannya yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perwakilan setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil tugasnya di depan kelas dan kelompok lain menanggapi dan memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah presentasi. Setelah kita belajar di dalam kelas itu, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan motivasi sebagai penyemangat untuk siswa-siswa kita, untuk murid-murid kita, tentang bagaimana pentingnya belajar, bagaimana pentingnya kita mengetahui dari permasalahan dari judul atau tema tersebut. Setelah itu kita lakukan penutupan, yang dimana deskripsi dari penutupan tersebut isinya di sana kita akan mengajak siswa kita untuk melakukan refleksi atau penenangan. Kemudian siswa dan guru membimbing siswanya untuk melakukan atau menulis sebuah rangkuman tentang materi tersebut. Kemudian setelah memiliki rangkuman, guru mengajak murid untuk melakukan atau menjawab soal-soal tertentu dalam buku paket dan sebagainya. Lupa selanjutnya guru harus memberikan penjelasan atau menyampaikan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian sebelum berakhir, guru harus memimpin atau menyuruh salah satu di antara muridnya untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari itu. Nah, itu saja penyajian RPP dari saya, Ahmad Khairul Rijal Aziz, program studi pendidikan guru sekolah dasar, pembelajaran mata kuliah matematika kelas tinggi sekolah dasar. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.